selaku fasilitator, yang terhormat Bapak Saiful Anwar selaku Bapak Pengajar Praktek, dan perkenalkan saya Astina Dewi, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Probolinggo. Hari ini saya bersama rekan saya Bu Mami Nurpriyati SPD. Saya akan melaksanakan supervisi akademik pada tahap praobservasi. Marilah kita simak video selengkapnya. Assalamualaikum Bu Mami, selamat pagi. Waalaikumsalam Bu Dewi, selamat pagi juga. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan kabar Bu Dewi? Alhamdulillah saya juga sehat Bu. Nah Bu Mami, 3 hari yang lalu saya sudah menyampaikan kepada Bu Mami bahwa saya akan melaksanakan tugas melakukan supervisi akademik di kelas Ibu. Nah, alhamdulillah Ibu sudah menyetujuinya ya. Ya. Untuk supervisi akademik ini Bu ada 3 tahapan. Yang pertama adalah tahap praobservasi, yang kedua tahap observasi, dan yang ketiga tahap pasca observasi. Nah, pada pagi hari ini kita akan melaksanakan tahap praobservasinya dulu, di mana harapan kita nanti sama-sama berdiskusi, bertukar pikiran terkait kesiapan-kesiapan Bu Mami nanti untuk melakukan supervisi yang akan dilaksanakan besok, dan juga pada pelaksanaan supervisi ini agar berjalan dengan lancar seperti itu ya Bu, tidak ada hambatan, dan juga akan meningkatkan kemampuan atau kompetensi yang dimiliki Bu Mami. Nah, untuk membuka percakapan kita pada pagi hari ini, kalau boleh saya tahu apa harapan Bu Mami dari pertemuan kita kali ini? Yang saya harapkan pada bincang-bincang kali ini saya bisa bertukar pendapat, saling bertukar pengalaman dari Bu Dewi maupun sebaliknya. Saya senang sekali Bu, saya bisa berdiskusi dengan Ibu, di mana di pagi hari ini saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam proses pembelajaran yang akan saya lakukan di dalam kelas besok. Jadi yang Ibu Mami harapkan untuk saling berbagi ya Bu, informasi, sharing terkait pembelajaran yang akan Bu Mami laksanakan besok. Semoga saya bisa membantu ya Bu, semoga juga dari Bu Mami tadi tidak merasa terbebani pada saat melaksanakan observasi. Kalau boleh saya tahu, Bu Mami akan menyampaikan materi tentang apa Bu kira-kira? Untuk besok saya akan mencoba melakukan pembelajaran matematika tentang volume kubus sederhana. Oke, jadi materi yang akan diajarkan oleh Bu Mami besok tentang matematika berkaitan dengan volume kubus ya Bu. Ya. Nah, tujuan pembelajaran dari yang sudah Bu Mami susun itu kira-kira apa Bu tujuan? Tujuan pembelajaran yang saya inginkan di sini adalah agar siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan volume kubus yang sederhana. Oke, tujuan penyelesaian masalahnya berkaitan dengan volume kubus ya Bu. Ya. Nah, di sini tentunya Bu Mami kan sudah melakukan beberapa persiapan gitu ya Bu ya. Untuk kegiatan pembelajaran yang Bu Mami lakukan, kira-kira persiapan apa saja Bu yang sudah dilakukan? Persiapan yang sudah saya lakukan yaitu seperti biasa saya akan menyiapkan perangkat pembelajaran baik RPP, media pembelajaran maupun LKPD serta evaluasi. Oke, jadi persiapannya di sini sudah sangat lengkap ya, mulai dari RPP, kemudian media pembelajaran, LKPD, dan evaluasi. Untuk persiapan pelaksanaan observasi besok ya Bu. Ya. Nah, dari sini apakah ada beberapa materi yang mungkin Bu Mami merasa kesulitan dalam menyampaikannya? Nah, jika ada kesulitannya itu seperti apa Bu? Saya di sini mempunyai kesulitan pada saat pembelajaran matematika, yaitu tentang kemampuan
sulit Bu. Gimana solusinya? Ya. Berarti yang Bu Mami sampaikan di sini adalah tentang kesiapan belajar siswa seperti itu ya Bu. Antara lain adalah siswa yang mudah menangkap materi dan ada yang kesulitan gitu ya. Nah, terkait dengan kesiapan belajar siswa tadi, tentunya Bu Mami punya strategi atau model-model pembelajaran, metode pembelajaran yang akan Bu Mami gunakan terkait materi volume kubus agar anak bisa memahami materi tersebut. Mungkin Bu Mami bisa menceritakan kegiatan sekilas pembelajaran yang akan dilaksanakan besok. Berhubung anak didik saya mempunyai keanekaragaman yang berbeda, yaitu soal penangkapan dalam materi itu saya kelompokkan menjadi 3. Yang pertama, anak yang berkemampuan tinggi, kemudian anak yang berkemampuan sedang, dan juga anak yang berkemampuan rendah. Nah, di sini saya memfasilitasi siswa saya, yaitu dengan pembelajaran berupa media benda konkret, yaitu tentang jaring-jaring kubus serta benda yang berbentuk kubus dan lain sebagainya. Juga saya menyiapkan lembar kerja ya, yang saya buat kelompok. Untuk yang pertama kelompok yang pintar atau yang mempunyai kemampuan tinggi, yang kedua yang kurang dalam menangkap pembelajaran saya, serta anak-anak yang kurang mampu dalam menerima pembelajaran yang saya berikan. Bagi anak-anak yang berkemampuan tinggi, saya berikan tugas yang menantang sehingga anak-anak dengan kemampuan serta dengan adanya tantangan itu bisa dengan tepat melaksanakan tugas yang saya berikan. Kemudian untuk yang kemampuan sedang dan rendah, saya berikan yang mudah dan simpel untuk pemberian tugasnya Bu. Wah, bagus sekali ya Bu Mami ya. Jadi Bu Mami tadi sudah mempersiapkan terkait dengan alat peraga sesuai dengan kemampuan siswa, sesuai dengan bakat, minat, dengan anak dengan kemampuan yang rendah, sedang, berarti seperti itu ya Bu Mami ya. Berarti Bu Mami itu sudah mengelompokkan jenis-jenis benda konkret yang akan digunakan siswa dalam pembelajaran nanti ya Bu, untuk memunculkan pembelajaran berdiferensiasi. Begitu Mami di sini sudah memunculkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan siswa di dalam kelas, seperti itu ya Bu ya. Dengan yang tadi dipersiapkan, kira-kira persiapan apa yang menurut Bu Mami masih kurang? Di sini saya mempunyai tahapan proses pembuatan alat peraga atau media yang sudah saya kerjakan tapi belum selesai Bu, soalnya terbentur waktu. Seperti itu ya. Tapi semua itu pasti akan bisa diatasi ya. Insya Allah bisa diatasi. Kira-kira kapan Bu Mami ini bisa terselesaikan? Setelah ini akan saya selesaikan sesuai dengan waktu yang diberikan. Oh ya, setelah ini ya Bu Ya, setelah ini bisa terselesaikan. Nah, kira-kira untuk menyelesaikan persiapan ini Bu Mami kan pasti membutuhkan bantuan orang lain ya. Nah, kira-kira siapa yang ingin Bu Mami harapkan untuk membantu pada materi ini? Ya, di sini saya membutuhkan teman-teman guru lain, tak terkecuali Bu Dewi juga. Saya minta bantuan dalam hal menyelesaikan, dan juga mungkin ada kekurangan bisa Bu Dewi tambahkan, seperti itu yang keinginan saya. Insya Allah ya Bu, nanti saya akan berusaha semaksimal mungkin, saya akan berusaha membantu. Nanti apabila Bu Mami membutuhkan bantuan saya, itu dalam penyusunan RPP, perangkat pembelajaran, atau mempersiapkan alat peraga, insya Allah saya akan siap membantu ya Bu. Nah, ini tadi Bu Mami sudah menceritakan
yang akan dikembangkan. Nah, terkait dengan supervisi akademik ini, kira-kira yang bisa saya bantu nanti berkaitan dengan area perkembangan seperti apa, Bu Mami? Nah, di sini saya menginginkan itu Bu, dalam meningkatkan pengembangan area proses, bagaimana cara menyampaikan materi ke anak agar lebih jelas dan mudah dipahami. Ya, di sini karena sosial emosional saya itu terlalu tinggi, Bu. Jadi dalam menyampaikan materi ke anak itu kadang terbentur emosi yang tinggi. Kalau anak tidak bisa, itu saya sudah mempunyai emosi yang tinggi, kok gini aja tidak bisa. Karena juga selain itu materi matematika menjadikan momok yang menakutkan. Seperti itu kadang menimbulkan emosi yang sudah meledak-ledak, Bu. Karena dengan adanya anak yang mempunyai keberagaman yang berbeda tadi, ya, ada yang pintar, ada yang kadang diterangkan sudah tidur-tiduran, itu yang saya kesulitan yang saya alami. Jadi cara mengelola sosial emosional Iya. dari siswa tadi ya. Iya, Jadi di sini Bu Mami kedepannya ingin mengembangkan kemampuan mengajar, kompetensi emosional, pedagogik. Kemudian yang kedua tadi Bu Mami juga ingin mengembangkan kemampuan untuk mengelola sosial emosional dan menghadapi keberagaman siswa yang ada di kelas tadi ya. Oke, bagus sekali Bu Mami. Nanti saya akan membantu terkait tahapan observasi. Nah, terkait kompetensi yang akan ditingkatkan pasti ada ya Bu Mami, strategi-strategi dalam diri Bu Mami dalam mencapai kompetensi tersebut. Ini dalam strategi yang akan saya gunakan, yaitu saya akan berusaha menyiapkan perangkat pembelajaran yang tentunya lebih baik dari sebelumnya. Saya juga akan menggunakan benda konkret yang mudah dipahami dan mudah dicari oleh siswa. Seperti itu ya. Jadi Bu Mami nanti akan menggunakan benda-benda konkret supaya siswa itu lebih paham daripada memahami materi yang disampaikan. Sekarang terkait dengan pengembangan sosial emosional tadi Bu Mami seperti apa? Ya, di sini saya akan menyiapkan materi yang lengkap agar saat menyampaikan materi ke siswa, saya bisa mengelola emosional saya terhadap keberagaman siswa saya tadi. Jadi di sini yang saya tangkap dari penjelasan Bu Mami tadi dalam mengontrol emosi kita, bahwa kita itu harus memahami karakter dan kebutuhan siswa yang berbeda-beda pula ya, untuk menyiapkan strategi yang berbeda terkait dengan bahan ajar, konten yang berbeda-beda pula. Baik Bu Mami, insya Allah nanti saya akan membantu, semoga lancar dan menerapkan semua yang sudah Bu Mami rencanakan, dan kemudian setelah kegiatan observasi nanti kita akan mengobrol lagi ya Bu Mami untuk membahas kira-kira apa yang belum terlaksana dan yang sudah terlaksana. Nah, kemudian pengembangan diri dalam jangka panjangnya itu nanti seperti apa kira-kira dari percakapan kita mulai dari awal hingga akhir tadi, kesimpulannya apa? Kesimpulannya saya dapat hari ini dari bincang-bincang saya dengan Bu Dewi, yaitu saya bisa menemukan solusi ya agar bisa mengontrol emosi saya terhadap berbagai macam keberagaman siswa di kelas saya, Bu. Jadi Bu Mami dapat menemukan solusi ya dari permasalahan yang dihadapi. Untuk pelaksanaan observasinya itu sendiri kira-kira kapan Bu Mami akan dilaksanakan? Pelaksanaan observasinya insya Allah besok akan saya laksanakan, yaitu saya mohon bantuan dari Bu Dewi untuk mendampingi saya. Besok ya Bu ya. Ya, semoga besok pelaksanaan observasi berjalan lancar. Terima kasih Bu Mami sekali lagi atas kesempatan pada pagi hari ini. Semoga tidak ada halangan apapun dan bisa melaksanakan observasinya. Terima kasih Bu Mami. Demikian tadi kegiatan coaching dalam supervisi akademik pada tahap pra
praobservasi bersama rekan saya Ibu Mami Nurpriyanti. Saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian seperti biasa kita akan melakukan berdoa terlebih dahulu agar pelajaran di hari ini lancar. Silakan ketua kelas untuk memimpin temannya untuk berdoa. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Luar biasa, jos! Anak-anak temannya sudah masuk hari ini? Berarti anak-anak sudah siap menerima pelajaran yang akan guru berikan ya. Ya, kita akan belajar tentang matematika, yaitu tentang volume kubus ya. Kemarin sudah kita belajar kubus itu bentuknya seperti apa? Kubus kemarin kubus memiliki sisi yang sama. Sedangkan balon memiliki sisi yang berbeda, yaitu panjang dan lebar. Masih ingatkah anak-anak? Masih ingat. Kelas 4 ini kubus ini ya. Setelah itu anak-anak kita menyanyikan lagu dulu ya, sambil mengingat apa itu kubus ya. Nah, kita akan menyanyi lagu volume bangun ruang ya. Volume bangun ruang yaitu musiknya naik kereta api ya. Pertama-tama kita nyanyi naik kereta api dulu biar nggak lupa ya. Agak lupa. Ayo. 3. Bangun kubus. Sisi berpangkat 3. WLT volume balon. Kalau takut lihat kuatlah. Jangan lupa dikali tinggi. Ayo hitung bersama-sama ya. Sekarang Bu Guru kelompokkan menjadi 3 kelompok terlebih dahulu ya, sesuai dengan kemampuan anak-anak masing-masing. Fitri pindah ke ini, namanya siapa? Wahyu. Wahyu pindah ke sini. Bu Guru bagi menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok jalan kinestetik ya. Di situ tugas kamu adalah membuat jaring-jaring kubus. Caranya kamu buat jaring-jaring itu seperti apa sih? Ya, digawe yang tadi kamu buat bisa kamu lepas lagi. Kemudian kamu gandeng lagi menjadi sebuah bangun, yaitu bangun kubus. Untuk yang kedua, kelompok yaitu tentang visualnya, yaitu menggambar jaring-jaring kubus. Kamu membuat berbagai macam jaring-jaring kubus yang nantinya bisa membentuk kubus itu ditekuk jaring ya. Ditekuk seperti apa ya? Kamu
Membuat apa? Membuat jaring-jaring kubus. Jaring-jaring kubus mempunyai sisi berapa? 12, sisi 6. Nah, tunjukkan 6 yang mana? Dari gambar ini tadi 6 sendiri. 6 yang mana? Ayo hitung. Tunjukkan. Ya, 6. Kasih kalung. Terus, Rafael membuat jaring-jaring kubusnya seperti apa? Coba tunjukkan. Jaring-jaring kubus. Tunjukkan ke Bu Mami, adapkan sini. Ditegakkan. Nah, ayo halo. Susun banyak 12, sisi 6. Tusuknya ada 12, sisinya ada 6. Titik sudut ada 8. 8. Diagonal sisi atau diagonal banyaknya 12. Diagonal luar banyaknya 4. Hitam diagonal banyaknya Bayu jadi disusun menjadi jaring-jaring itu. Ya, jaring-jaring itu disusun hasilnya seperti yang dipegang Pak Bayu. Sudah? Demikian. Waktu dan tempat disilakan, ayo. Jadi kami Dari kelompok visual menggambar jaring-jaring kubus. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 macam. Hanya prinsip 12, sisi 6, titik sudut 8, diagonal sisi atau diagonal hitam 12, diagonal luar 4, hitam diagonal 6. Ilustrasi dari kelompok visual. nah, tepuk tangan ya. Hasil diskusinya. Silakan dibacakan. Ayo. Kami dari kelompok Auditori akan mempresentasikan hasil kerjasama kami. gambar yang mana? Yang termasuk kubus. Gambar yang termasuk kubus adalah D dan F. Ya, sekarang dihitung volume kubus D dan F. Ada berapakah? Banyak kubus mendatar atau depan. D 4, F 6. Banyak kubus ke belakang. D 4, F 6. Banyak kubus ke atas. D 4, F 6. Volume banyak semua kubus. D 12, F 18. Keterangan. Jadi volumenya rumusnya dipakai mana? Sisi kali sisi. Bagi D. D tadi hasilnya 64. 4. Kemudian yang F 216. ya. Demikian. Terima kasih. Buat jaring-jaring kubus ya, ada yang menggambarkan jaring-jaring kubus, kemudian ada yang menghitung volume kubus dari 3 materi yang berbeda tadi.
Tadi yang mana yang ada kesulitan? Ya, kalau kita hanya membayangkan saja, otomatis kita tidak tahu jaring-jaring kubus sisinya yang mana. Jadi tidak tahu ya. Jadi kita harus praktek secara langsung membuat jaring-jaring kubus ya. Dari kubus yang jadi kita bongkar lagi, kemudian kita bentuk lagi ya untuk seperti yang awal tadi ya. Jaring-jaring kubusnya itu bermacam-macam, bukan hanya dua saja, bukan hanya ini ya, bukan hanya ini dan ini, bukan cuma dua, tetapi bisa dibentuk menjadi 11 macam jaring-jaring kubus ya. Lagi, ini ada yang bawah satu, atas satu misalnya. Kemudian ini dua, di barisan dua ada dua lagi barisan. Hari ini sudah cukup kan? Nah, sekarang Bu Guru ingatkan lagi, kalau disuruh membuat jaring-jaring itu harus lengkap ya. Nanti Bu Guru tidak emosi, lem tidak ada, gunting tidak ada ya. Besok dipersiapkan gunting, lem, kardus, penggaris, pensil ya. Sudah? Ya, ada yang ditanyakan? Nah, jaring-jaring kubus supaya ini seperti ini hasilnya, hasil dari kelompok 2. Assalamualaikum Bu Mami. Waalaikumsalam Bu Dewi. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi, alhamdulillah kabar saya hari ini baik-baik saja. Oke. Alhamdulillah ya Bu. Pada kesempatan kali ini kita dapat melaksanakan coaching mengenai supervisi akademik. Beberapa hari yang lalu kita sudah melakukan supervisi akademik ya Bu Mami, yaitu pada tahap praobservasi, observasi. Pada kali ini kita melakukan supervisi akademik pada tahap pasca observasi. Nah, untuk tujuan kita pada pagi hari ini bukan untuk menilai Bu Mami ya, selaku guru, tetapi ini adalah penerapan coaching Bu Mami ya. Jadi supervisi akademik ini di mana nanti dari Ibu sebagai guru setelah pembelajarannya diharapkan ini saya mampu memberikan beberapa hasil observasi kelas yang sudah saya lakukan, tentunya dengan prinsip kemitraan Bu Mami antara teman sejawat gitu ya. Tidak saling menggurui, tetapi nanti ibu itu bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh Bu Mami. Itu ya Bu. Ya. Baik dari observasi kelas yang sudah saya lakukan kemarin, terhadap pembelajaran yang Bu Mami lakukan di dalam kelas itu menurut saya sudah cukup bagus Bu Mami. Kemarin Bu Mami mengajarkan materi matematika ya, tentang volume. Nah, di kelas 4 ini tentunya ada tujuan gitu. Kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin dicapai Bu Mami itu apa? Saya dengan materi kemarin yaitu mengenai volume kubus, ya saya mengharapkan agar siswa dapat menghitung volume kubus secara sederhana.
Kemudian dengan memperhatikan alat peraga yang saya perlihatkan, siswa juga dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan volume gugus. Jadi tujuannya itu dengan menggunakan alat peraga gugus itu sendiri, siswa diharapkan bisa menghitung volume bangun ruang yang sederhana ini. Kemudian dengan memperhatikan alat peraga yang disampaikan kami dengan alat peraga yang ada di sekeliling itu bisa menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari ini. Seperti itu, gitu. Baik Bu, dari obrolan kita nanti kira-kira harapan Bu Mami ke depannya seperti apa Bu? Dari obrolan kita kemarin dengan Bu Dewi melihat secara langsung saya mengajar, saya mengharapkan bisa sharing terkait dengan pembelajaran yang sudah saya lakukan, dan saya masih ada kekurangan, nggak ada lebihnya mungkin ya Bu, ada kekurangan, mohon ya bagaimana solusi saya agar bisa memperbaikinya ke depan. Seperti itu Bu. Kita nanti sama-sama belajar ya Bu. Nanti Bu Mami bisa menemukan solusinya nanti ke depannya seperti apa. Saya ingin tahu Bu Mami, perasaan Bu Mami itu seperti apa Bu setelah melakukan observasi kemarin Bu Mami? Perasaan saya sudah melakukan observasi sedikit terganggu dan menuju plongnya. Soalnya sudah redek Bu. Kita langsung didampingi oleh Bu Dewi ya. Saya inginnya sudah merencanakan pembelajaran dari awal. Namun namanya juga grogi ya Bu. Otomatis saya juga agak kurang pede aja Bu ya. Kemudian anak-anak kurang antusias belajarnya mungkin karena kenapa ya? Kadang mood anak-anak kan tidak sama Bu tiap harinya ya, naik turunnya itu emosi. Kadang kira-kira anak-anak itu habis melihat reok ya Bu, jadinya lesu sudah Bu. Untuk kemarin mohon maaf ya Bu. Nanti ke depannya tak melakukan supervisi pada pelaksanaan observasi lagi nanti tidak lebih baik lagi. Kemudian apa rencana perbaikan yang Bu Mami sampaikan kepada saya itu sudah tercapai ya Bu. Baik Bu, jadi Bu Mami ini sudah merasa pembelajaran tadi kira-kira sudah sesuai dengan rencana belum Bu Mami? Kira-kira sudah sesuai dengan rencana, namun anak-anak itu kurang antusias saja Bu. Soalnya itu tadi dengan anak-anak moodnya kurang baik ya Bu, jadinya menerima itu agak gimana ya Bu. Biasanya nggak seperti itu Bu. Kalau seperti itu nanti kita mengidentifikasi bersama Ibu apa yang menjadi keunggulan kemarin atau menurut Ibu yang sudah baik itu seperti apa dan apa yang perlu dipertahankan dalam pembelajaran kemarin dan juga hal-hal yang masih kurang dan harus ditingkatkan itu seperti apa. Yang perlu ditingkatkan di sini Pak, mengenalkan itu benda konkret dan alat peraga itu Bu. Yang gimana? Kadang anak-anak disuruh bawa itu enggak bawa Bu. Jadi emosi saya itu di situ sudah Bu. Iya. Jadi Bu Mami sendiri juga harus bisa mengontrol emosinya supaya nanti tidak berdampak kepada siswa. Mungkin persiapan seperti ini ya Bu Mami sebelum kita melakukan tahapan itu kita harus mempersiapkan baik itu terkait dengan praktek yang sudah dilakukan oleh Bu Mami. Kemudian hal apa yang menurut Bu Mami itu kira-kira masih kurang dalam pembelajaran kemarin untuk perbaikan ke depannya itu seperti apa? Untuk perbaikan ke depannya itu saya untuk pembelajaran konstekstualnya sudah sesuai dengan kebutuhan sehari-hari Bu. Juga pembukaan benda konkret ya yang sangat membantu dalam pembelajaran. Ya, di sini saya
dan anak-anak memanfaatkan benda yang ada di sekitar kita yang saya gunakan sebagai media pembelajaran. Oke. Pak Ibu Mami, kemudian yang ingin saya tanyakan itu terkait dengan area yang ingin dikembangkan. Jadi ya tentunya di sini Bu Mami pasti punya strategi yang jitu. Ya, Pak Bu Mami ceritakan kira-kira apa Bu Mami yang akan Bu Mami lakukan. Insya Allah yang akan saya lakukan, saya akan mencoba menggali ilmu lagi dengan mengikuti berbagai macam pelatihan yang ada di platform Merdeka Mengajar, karena kelas 4 yang baru tahun ini Bu melaksanakan kurikulum Merdeka Mengajar ya. Jadi saya membutuhkan namanya istilahnya ada KKG yaitu yang intinya itu kita mengundang narasumber ya. Kemudian kita akan mempelajari baik dari media sosial, YouTube ataupun lain sebagainya. Bagus sekali Bu Mami rencananya Bu Mami. Jadi tadi yang saya tangkap ya, tadi mengikuti berbagai macam latihan di platform Merdeka Mengajar, kemudian mengikuti KKG, kemudian Bu Mami sendiri juga berusaha belajar mandiri lewat YouTube atau sosial media seperti itu kira-kira. Bagus sekali. Kemudian kira-kira kapan Bu Mami memulainya untuk targetnya itu? Kira-kira berapa lama ya Bu Mami? Ya, insya Allah secepatnya akan saya laksanakan Bu. Mudah-mudahan dalam 6 bulan ke depan saya bisa mencapai target yang saya inginkan. Insya Allah ya Bu ya. Mudah-mudahan tercapai. Baik Bu, tadi sudah terplanning ya sedemikian rupa ya, semoga berjalan dengan lancar ya Bu, terkait dengan apa yang dilakukan pengembangan diri dari Bu Mami. Nah, dari sini siapa menurut Bu Mami yang menjadi sumber atau yang menginspirasi Bu Mami yang dapat menyemangati Bu Mami yang membutuhkan untuk melakukan pembelajaran menjadi lebih baik. Di sini saya juga membutuhkan dukungan dari kepala sekolah, juga rekan-rekan teman kerja saya serta Bu Dewi yang sudah banyak menimba ilmu. Jadinya saya kepingin Bu Dewi menularkan ilmu kepada saya dan juga teman-teman yang lain. Kita sama-sama belajar ya nanti untuk mempelajari hal-hal yang baru terkait dengan perkembangan di dunia pendidikan ini, untuk melakukan pendidikan. Nah, bagus sekali rencana yang sudah disampaikan Bu Mami tadi ya, Bapak, untuk mengakses platform Merdeka Mengajar. Kemudian selain kita mendapatkan ilmu, kita juga bisa mempraktekkannya ya, melalui di situ ada aksi nyata seperti itu ya. Gitu. Di sini terkait dengan rencana-rencana Bu Mami tadi ya, Bu Mami mungkin punya catatan atau jadwal khusus untuk memulainya. Ini ya merupakan sebuah pengingat yaitu agar kita dapat terarah, terjadwal, jika kita akan dapat mencapai target yang ingin kita capai. Iya Bu Mami, bagus sekali. Bu Mami terus tetap semangat ya Bu.